Ikhwana fiddin azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, jalan golongan yang selamat dan yang ditolong oleh Allah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk bagian yang ketujuh, makna Muhammad Rasulullah. Kalau di sini halaman 28, cetakan yang baru nomor berapa? Sama ya? Nah, jadi nggak beda, halaman 28. Makna Muhammad Rasulullah. Setelah pekan lalu kita membahas makna la ilaha illallah. Apa itu makna Muhammad Rasulullah? Yaitu beriman, percaya bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul artinya utusan yang membawa risalah. Dengan konsekuensi adalah pertama, tasdiquhu fima akhbar. Karena itu kita yakin apa saja yang beliau beritakan. Tidak boleh meragukan, apalagi sampai mendustakan. Selanjutnya, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Lalu yang ketiga, wajtinabu ma naha wa zajar. Meninggalkan semua yang beliau larang. Dan yang keempat, wa na'budallah bima syara'. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah beliau sampaikan. Ini di Tauhid jilid 1 telah dibahas. Begitupun dalam Ushulus Tsalatsah juga sudah selesai kita bahas. Jadi ini untuk memantapkan saja, di kitab ini ternyata diulang lagi. Pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Berkata Abu Zaid namanya adalah Amr bin Akhtab Al-Ansari, kunyahnya Abu Zaid. Jangan terkecoh, bukan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsah, dan beliau orang Muhajirin, orang Makkah. Yang ini Abu Zaid namanya Amr bin Akhtab Al-Ansari, beliau orang Ansar, orang Madinah. Apa katanya? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fajr. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat fajar. Salat fajar, salat apa itu? Salat subuh. Selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar, fasa'ida mimbara. Beliau naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah sampai tergelincir matahari, sampai masuk waktu zuhur. Coba hitung, habis subuh sampai masuk waktu zuhur, berapa jam itu?
Kita kuat dengerin khutbah selama itu. 20 menit saja udah wah. Ditulis di situ, khutbah maksimal 20 menit. Itu pun sudah ada yang ngantuk. Nah, bayangkan sahabat mengikuti khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari habis subuh sampai masuk waktu zuhur. Bukan khutbah Jumat ya, bukan khutbah Jumat. Lalu beliau turun dari mimbar, lalu beliau sholat mengimami kami. Biasa kita kan isoma Pak, istirahat, sholat, makan. Ternyata tidak. Selesai sholat zuhur, beliau naik lagi ke atas mimbar dan beliau melanjutkan khutbahnya sampai masuk waktu asar. Hitung saja berapa itu habis zuhur sampai masuk waktu asar. Selesai waktu azan dikira pulang, tidak. Selesai sholat asar beliau naik lagi ke atas mimbar dan berkhutbah lagi sampai masuk waktu maghrib. Sehari penuh beliau berkhutbah. Nah, selesai beliau turun, beliau memimpin sholat maghrib, maka beliau menyampaikan apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka menghafallah orang yang menghafal, lupalah orang yang lupa. Nah, sebanyak itu yang beliau sampaikan sehari penuh. Ya, ada yang sudah pernah terjadi, seperti bayi yang berbicara ketika masih merah. Bukan hanya Isa bin Maryam alaihi salam, tapi ada lagi di kalangan Bani Israel di masa Juraij yang difitnah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan wanita pelacur. Ternyata itu kebohongan belaka. Kemudian Juraij membawa orang-orang ketemu dengan bayi yang baru lahir itu. Ditanya, wahai bayi yang baru lahir, siapa bapakmu yang sebenarnya? Dengan lancang, dengan lantangnya bayi itu bicara, bapak saya adalah tukang gembala kambing, bukan Juraij. Di situ bersihlah nama Juraij. Nah, ini berita yang sudah berlalu. Dan juga disampaikan apa yang akan datang, berita yang akan datang. Terjadi tahun-tahun tipu-tipu, dipercayalah seorang pendusta, dan dikhianatilah seorang yang jujur. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Kalian akan dipimpin oleh penguasa yang bodoh, itu sudah disampaikan oleh Nabi. Ya, kalau mau tahu lebih jauh, ada kitab kecil bernama Sudah Datang Zamannya, karya Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Abdad. Silahkan cari di perpustakaan. Ya, beliau merunut apa saja yang telah pernah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin mengekor kepada orang Yahudi. La tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati. Dalam riwayat lain, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Lau dakhalu juhra dhab la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang bab, kalian akan ikut juga. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Beliau menyampaikan bukan hanya yang sudah terjadi, tapi beliau juga menyampaikan yang akan terjadi. Nah, ini yang pertama, meyakini apa saja yang beliau beritakan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Hadis Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari, riwayat Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masih di alinea pertama. Kita patuhi segala perintahnya, ya. Wa tuti'uhu fima amar. Kita wajib, ya,
kita mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Dan di masa Nabi belumlah dibagi apakah itu wajib ataukah sunnah, itu belumlah dibagi. Semua perintah itu dilaksanakan oleh para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya apakah itu wajib atau sunnah ya Rasul, enggak. Langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kata mereka. Ya, dalilnya itu ada di Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa saja yang diberikan oleh Rasul ambil olehmu, yang diperintahkan oleh Rasul laksanakan olehmu. Jangan ngeyel, jangan banyak debat, jangan banyak membantah. Kalau jelas perintah Rasul, sahih hadisnya, laksanakan. Karena tidaklah diperintahkan oleh Rasul melainkan sudah ada maslahat yang sedang menunggu. Maka ketika kita tidak melaksanakan perintah Rasul, kita sendiri yang rugi. Karena kita tidak mendapatkan maslahat yang sedang menunggu. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini berbahagialah kita, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Tapi ini baru koma. Ini baru koma, belum titik. Illa man aba, kecuali yang tidak akan masuk surga orang yang enggan. Yang mau saja, yang enggan nggak masuk surga. Sebelum kita penasaran, sahabat telah duluan bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Karena hampir mustahil ada orang yang enggan masuk surga. Maka dikonfirmasi oleh sahabat, wa may ya'ba, siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad abah, barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau melaksanakan perintahku, itulah orang yang enggan. Nah, sekarang terserah kita. Mau masuk surga, taatilah perintah Rasul. Masih belelo, masih nyeleneh, ya, banyak debat, banyak membantah, berarti orang yang enggan, nggak bakal masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya wajibnya kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu yang ketiga, ijtinabu manaha wa zajara, meninggalkan apa saja yang beliau larang, terlepas larangan itu haram ataukah makruh. Karena sahabat juga nggak pernah menanya, begitu dilarang oleh Nabi, ya Rasul, apakah larang ini haram atau makruh? Enggak, langsung mereka tinggalkan. Beda dengan kita. Kalau kita dibacakan hadis perintah, itu wajib apa sunnah? Sunnah, oh cuma sunnah toh, kami yang wajib aja dulu deh, yang sunnah ntar aja. Kalau dibacakan hadis larangan, ditanya lagi, itu haram apa makruh? Makruh, cuma makruh toh, kan nggak haram kan?
Tahukah kita apa arti makruh itu? Memang secara hukum makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Tapi makna makruh itu adalah dibenci. Dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci para malaikat, dan dibenci oleh kaum muslimin. Itu makruh. Walaupun secara hukum tidak berdosa. Nah, makanya tidaklah dilarang oleh Rasul, melainkan sudah ada mafsadat yang sudah menunggu. Nah, taruhlah salah satu contoh yang masih kontroversi, ya, sepakat madzhabul arba'ah, bukan madzhabul arba'ah, sepakat para ulama, ya, internasional mengatakan rokok itu haram. Kemudian tarjih Muhammadiyah yang terakhir mengatakan rokok itu haram. Berkumpul ulama di padang panjang, ya, diputuskan rokok itu haram. Tapi setelah menyeberang di Selat Sunda, ya, menyeberang ke Pulau Jawa, nyampe di Jakarta berubah menjadi makruh. Berubah menjadi makruh. Itu tentang rokok. Nah, bagaimanapun masih ada mempertahankan rokok itu makruh. Nah, kalau memang katakanlah kita pinjam istilah makruh, makruh itu dibenci. Dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci malaikat, dan dibenci oleh kaum muslimin. Dan tidaklah Rasulullah melarang kecuali sudah ada mafsadat yang sudah menunggu. Apa mafsadatnya? Kerusakan paru-paru. Itu mafsadatnya, kerusakan. Nah, maka sebagai seorang muslim yang sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka wajib meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasul. Dalilnya sama dengan di atas, ya. Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah olehmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, an na'budallah bima syara'. Ya. An na'budallah bima syara'. Beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Jangan beribadah seenaknya sendiri. Ya, ingat, yang membuat ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Lalu yang membawa ibadah itu dari Allah ke kita adalah Rasulullah. Maka beribadahlah kepada Allah sesuai dengan aturan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, maka dikatakan an na'budallah bima syara', bahwa kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat. Syariat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jangan beribadah seenaknya kita, ya, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan tradisi kita, sesuai dengan kebiasaan kita, maka ini akan jauh panggang daripada api. Sudah saatnya kita mensortir, ya, menseleksi ibadah yang kita lakukan, mana yang sesuai dengan syariat, maka kita lanjutkan. Mana yang tidak sesuai dengan syariat, saatnya kita stop dan kita tinggalkan. Karena di dalam Al-Hujurat surah 49 ayat 1, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Lancang mendahului Allah dan Rasul maksudnya
beribadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, beribadah yang tidak pernah disunnahkan oleh Rasul, tidak ditemui melalui qauliyah beliau tidak pernah sampaikan, tidak ditemukan melalui fi'liyah beliau tidak pernah mencontohkan, tidak ditemukan dalam takririyah beliau tidak pernah merestui ibadah yang seperti itu. Maka itu namanya lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Bagaimana kalau ibadah itu tetap kita lakukan? Maka dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kami, maka amalnya tertolak. Tertolak, nggak diterima, masuk tong sampah. Dan kemudian di nomor yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah, memodernisasi, ya, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan ibadah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka itu juga tertolak. Kenapa hadis ini berlapis? Satu aja kenapa sih? Ya, kalau satu saja, ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa kita akan ngeyel. Ya, ternyata Rasulullah sudah tahu bahwa kita akan ngeyel. Ya, kalau satu saja, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan sunnah kami, maka amalnya tertolak. Maksudnya beramal yang tidak pernah diajarkan Nabi. Sekarang kita ambil contoh. Berzikir. Berzikir masyru'ah, disyariatkan. Tapi bagaimana cara berzikir? Sudah diatur oleh Allah dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Ya, ini cara berzikir. Orang kita terkenal kreatif dan inovatif, maka mereka berkreasi dan berinovasi. Maka lahirlah berzikir sambil berdendang. Ya, bukan hanya dikeraskan suara, tapi dinyanyikan. Selesai itu, muncul inovasi yang kedua, berzikir sambil bergoyang. Selesai itu muncul inovasi ketiga, berzikir sambil bergendang, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk. Nah, kalau dikatakan, kalau ditegur, apa katanya? Kan berzikir. Zikir itu ada dalilnya. Kalau itu jenengan anti zikir, penjenengan anti sholawat, ini bantahan dari mereka. Maka masuk hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa menambah-nambah. Dulu zikir itu berbisik, tidak mengeraskan suara, lalu sekarang sambil berdendang, itu menambah namanya. Lalu sekarang sambil bergoyang, itu menambah namanya. Lalu sekarang sambil bergendang, itu menambah namanya. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa menambah nama, memperbaharui, memodernisasi, berinovasi dan berkreasi, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, urusan ibadah, bukan urusan muamalah, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka itu juga tertolak. Sekarang
Tanyakan kepada diri masing-masing, maukah kita ibadah kita ditolak? Suatu kali hari raya, hari baik, bulan baik, kita mengunjungi mertua, kita bawa martabak, kita bawa makanan kesukaan beliau, kita berharap itu akan diterima mertua kita. Tapi entah kenapa itu ditolak. Nggak mau saya. Bagaimana perasaan kita? Kita ngurut dada, kita udah capek-capek beli, duit sudah habis, ternyata ditolak oleh mertua. Itu baru mertua. Bagaimana nanti di akhirat kita nyetor ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, ibadah kita tertolak. Bagaimana perasaan kita? Maka dari itu kita sampaikan, sudah saatnya kita mensortir ibadah kita, menseleksi ibadah kita yang masih sesuai dengan sunnah, tetap lanjutkan, pertahankan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnah Rasulullah, stop. Sudah saatnya kita menghentikan. Kalau tidak, kata orang barat, minyak habis sampai tidak lama, arang habis basi binaso. Apa maksudnya? Energi habis, hasilnya tidak ada. Bukankah buang-buang energi? Habis waktu, habis biaya, habis tenaga, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya an na'budallah bima syara'. Kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariat. Bagaimana memeriksanya? Cari dalam Al-Quran, ada nggak ayat yang menunjang ibadah kita itu? Tidak ketemu, cari dalam hadis. Ada nggak hadis yang sahih yang menunjang ibadah kita itu? Ya, kami nggak bisa nyari tafsir, nyari Ustaz. Fas'aluhu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama, kalau memang kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak bertanya, ibadah kita ini sesuai dengan syariat ataukah tidak. Berkata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, ya, berkata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, bukan Abdul Hasan Al-Ash'ari, ya, jangan pula tersamakan. Beliau adalah Abdul Hasan Ali Hasani Nadawi. Beliau seorang cendekiawan Islam terkemuka. Beliau pemikir, penulis, pengkhutbah, pembaharu dan intelektual, ya, intelektual Muslim India pada abad ke-20. Beliau lahir tanggal 5 Desember 1913 di India, wafat 31 Desember tahun 1999. Ya, belum lama di India. Apa katanya? Dikutip oleh Syekh kita ini dalam bukunya An-Nubuwah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah. Meluruskan akidah. Karena banyak di masa mereka orang telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, maka tugas Nabi dan Rasul kembali meluruskan ibadah itu, meluruskan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabbnya yang selama ini sudah dikotori dengan kemusyrikan. Dengan kemusyrikan, maka kembali dibersihkan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata, dan sesungguhnya dialah Allah zat yang memberikan manfaat
yang mendatangkan mudarat. Inilah rububiyah. Yang berhak menerima ibadah, doa, inilah uluhiyah. Penyandaran diri, iltija, dan juga sembelihan, ya, menyembelih, berkurban hanya untuk Allah. Tidak boleh kita menyembelih, berkurban untuk selain Allah. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang penyembah berhala yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan juga kuburan orang soleh yang dikultuskan. Orang soleh tersebut, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dikultus individukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, sampai-sampai, ya, sisa minumannya diperebutkan. Ini sudah terjadi. Ini bentuk pengkultusan. Berbeda dengan sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sisa Rasulullah diperebutkan sahabat, bahkan air wudhu beliau diperebutkan oleh sahabat, ini masyru'ah, ini sesuai dengan syariat. Kenapa? Ini termasuk takririyah, dibiarkan, direstui oleh Rasulullah. Tapi sisa minuman ulama itu tidak dibenarkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Malah di agama Syiah itu kotoran imam mereka itu juga diperebutkan, ya, kotoran imam mereka juga diperebutkan. Kadang-kadang kaum muslimin sunni ini mengadopsi daripada keyakinan Syiah tersebut. Padahal sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya keistimewaan rububiyah, ya, tidak punya keistimewaan rububiyah. Sebagaimana bisa kita lihat di dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik manfaat untuk diriku dan tidak bisa pula menolak mudarat, melainkan yang telah dikehendaki oleh Allah, melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Ini terbukti ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat patah giginya ketika dipukul oleh orang-orang musyrik dengan pedangnya. Untung beliau memakai helm, memakai baju besi. Kalau tidak beliau tewas. Nah, maka pukulan itu mengenai helm beliau. Nah, helm itulah yang kemudian berdampak kepada patahnya gigi beliau. Ini menunjukkan Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Rasulullah tidak punya ilmu kebal. Nah, sesuai dengan ayat, aku tidak berkuasa menarik manfaat untuk diriku dan tidak pula menolak mudarat. Artinya tidak punya ilmu kebal. Maka aneh orang sekarang mengatakan bahwa sampai kepada makom tertentu karena baca zikir tertentu maka dia akan kebal, ya. Ada juga mengatakan kalau kita membaca surah Al-Hadid 1000 kali maka kita akan tahan besi. Saya bantah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung ribuan kalinya membaca surah Al-Hadid. Tidak ada sahabat yang tahan besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surah Al-Hadid itu dari malaikat Jibril,
Tapi beliau ternyata juga tidak tahan besi. Inilah akalan-akalan tukang sihir ya, yang punya ilmu kebal tersebut. Disandarkan kepada Al-Quran dengan membaca surah Al-Hadid, itu akan tahan besi. Ini adalah waswasus syayatin, ini adalah talbisul iblis. Kita lanjutkan. Selanjutnya kata Nabi SAW, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Ya. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Ya. Kan banyak juga yang berkata, oh itu Pak Yai itu punya indera keenam, bukan sembarangan itu. Artinya mengetahui yang gaib itu disebut indera keenam. Rasulullah saja tidak punya indera keenam. Rasulullah tidak mengerti yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya masih konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah. Tadi yang ketiga, ijtinabu manaha wa zajar. Meninggalkan apa saja yang beliau larang. Sekarang datang larangan itu. Apa? La tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam, memuji Nabi Isa Ibnu Maryam. Sekarang bagaimana dengan kita? Cinta Nabi, cinta Rasul itu adalah suatu keniscayaan. Tidak beriman seseorang kalau tidak mencintai Nabi, kalau tidak mencintai Rasul. Namun cinta Nabi, cinta Rasul tidak kita tunjukkan dengan menyuji, menyanjung secara berlebihan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkaulah matahariku, engkaulah rembulan. Engkaulah matahari, engkaulah rembulan. Engkau cahaya di atas cahaya. Subhanallah, begitu pemujaan berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau masih hidup telah keluar larangan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam, kata Nabi. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, maka kalau berkata tentang diriku katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang kita ucapkan dengan syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, cukup segitu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana. Ini sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi tarawih. Di sela-sela tarawih dengarkan saja nanti, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ini adalah berlebih-lebihan. Ternyata sudah dilarang oleh Nabi itu sendiri, bukan kita yang melarang, Rasul itu sendiri yang melarang. Kita cuma sekedar menyampaikan.
Makna itrad ialah berlebih-lebihan dalam memuji, menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Baik, kita istirahat sejenak. Silahkan muazin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul harus berupa ketaatan kepadanya yang telah diekspresikan dalam bentuk berdoa, memohon kepada Allah semata. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Ya, Rasul itu sendiri yang mengatakan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, apalagi selain Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa juga memberikan mudarat. Ya, seperti batu-batu berhala di masa jahiliyah, dan sekarang seperti batu-batu kuburan yang dikeramatkan. Itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Jangan meminta kepada mereka, jangan minta tolong kepada mereka. Bukan tidak pernah Rasulullah itu dirundung duka, ya, dirundung nestapa. Tapi ketika beliau mengadu hanya kepada Allah. Pernah kita sampaikan, ada 3 tingkatan pengaduan kita kepada Allah. Tingkatan pertama, doa, ya, doa biasa umum, ya, apa yang kita minta kepada Allah. Yang kedua, ista'in. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong juga minta tolong kepada Allah. Tingkatan yang ketiga, istaghith, atau kita lebih populer dengan istighatsah. Beristighatsah pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau contohkan sendiri, tertuang dalam zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Allah, zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya, apa bedanya istighatsah dengan isti'anah? Ya, kalau isti'anah minta tolong di waktu longgar, di waktu biasa-biasa. Kalau istighatsah itu minta tolong di waktu sulit, di waktu genting. Kapan Rasulullah istighatsah? Ketika perang Badar, ketika cuma 313 orang mau menghadapi pasukan Quraisy tidak kurang dari 1000 orang. Wah, ini nggak bisa ini, ya, bisa-bisa cincai. Nah, di ketika itulah Rasulullah istighatsah, mohon bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Akhirnya penulis mengutip syair dan beliau mendoakan semoga Allah merahmati penyair yang berkata, ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami, dan kesusahan ini tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah syair yang diturunkan oleh penulis dalam kitab ini. Selesai,
bagian yang ke-7, insyaallah nanti kita lanjutkan bagian yang ke-8. Nah, sebelum kita tutup, Senin pekan depan ini masih muskil ini. Kalau puasanya hari Ahad, berarti jelas kajian kita ditiadakan. Tapi kalau puasanya hari Senin, berarti Ahadnya baru tarawih. Tarawih sudah Isya. Maghribnya masih bisa kajian, tapi keputusan nanti tunggu info dari DKM ya. Namun demikian kajian kita akan dipindahkan kepada Sabtu subuh. Jadi kita ketemu dengan Sabtu subuh yang satu lagi, bukan Sabtu besok ya, Sabtu subuh yang satu lagi setelah Ramadan. Nah, itu informasi. Silakan yang mau bertanya sebelum kita tutup. Mau tanya Pak, silakan. Ya. Yang diperintahkan oleh saum puasa ya, baik. Betul. Apa yang kita lakukan? Doa saum. Oh. Iya. Doa yang Pak Mustafa maksud yang mana nih? Doa berbuka. Ya, pertanyaan ya mungkin di belakang tidak jelas mendengar. Tolong jangan ngobrol dulu, perhatikan, fokus lagi. Pertanyaan Pak Mustafa, saum atau puasa diperintahkan, betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 183 Al-Baqarah, jelas. Nah, bagaimana dengan doa berbuka puasa? Ya, doa berbuka puasa itu ada dua macam. Satu yang menurut biasanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Yang kedua, menurut yang semestinya, dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, jadi kalau memang kita harus tuti'uhu fima amar, mentaati apa saja yang diperintahkan, kita berpuasa dan doanya harus menurut yang semestinya sesuai dengan landasan sunnah. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kita baca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Nah, jadi urut-urutannya ketika terdengar azan maghrib cukup baca bismillah. Nggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini termasuk adab makan dan minum. Hanya bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah 2-3 butir kurma. Hiruplah 2 teguk, ya, 2-3 teguk air atau 2-3 gelas, silakan. Nah, setelah itu baru kita membaca doa, dhahaba dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru insyaallah, ditetapkan pahala insyaallah. Jangan sebelum berbuka. Kalau sebelum berbuka terjadi kebohongan. Zahabat zama'u, telah hilang dahaga. Masa dahaga hilang minum aja belum? Minum dulu baru hilang dahaga. Ya. Telah basah kerongkongan. Bohong itu, kerongkongan masih kering belum minum, maka minum dulu ya. Nah, baru baca doa. Itu yang sesuai dengan perintah Rasul. Ya. Dengan doa yang biasanya tadi, ternyata setelah ditelusuri hadisnya dhaif, hadisnya lemah, ya. Allahumma laka sumtu, itu hadisnya lemah, maka itu kita tinggalkan saja.
Ya, puasanya tetap, cuman doanya itu yang tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Puasanya insya Allah masih diterima. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak Datuk. Singkat Pak ya. Ya. Ini apakah memang dari sunnah atau memang dipilih? Dan memang juga ada dulu yang menceritakan bahwa orang Madinah waktu yang Nabi itu juga ada bacaan-bacaannya. Ya. Al-Badru alaina, kadar ya. wajahnya, ya. pada bersyukur alaina, baik. Tentang sebelum azan, tidak ada bacaan-bacaan yang disyariatkan kecuali hanya bismillah, itu pun sir, ya. Cukup bismillah sebelum azan. Nah, memang banyak zaidah, tambahan-tambahan itu tadi, seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada yang mengatakan seperti itu. Ayat ini adalah perintah untuk berselawat, bukan perintah untuk azan. Berarti tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Jadi itu tidak disyariatkan. Jadi mau azan cukup bismillah saja, itu pun sir, tidak perlu dijaharkan. Nah, tentang asyraqal badru alaina, ini terjadi ikhtilaf di antara ulama sejarah. Memang sebagian ada yang mengatakan ketika orang-orang Madinah menyambut Rasulullah, tapi sebagian lagi membantahnya bukan. Ini ketika terjadi pernikahan, ini adat, ya, adat orang Arab gitu. Ketika menyebut merapulai, ya, menyebut mempelai, ya, disambut dengan rebana, asyraqal badru alaina. Ada yang mengatakan begitu. Yang jelas itu tidak disyariatkan kepada kita untuk membacakan syair-syair itu. Itu adalah budaya, bukan syariat. Itu yang jelas, Pak. Wallahu a'lam. Iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, yang jelas itu adalah syair. Syair itu bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang jelas. Iya, orang Madinah. Ya, budaya Madinah itu yang lebih jelas. Ada lagi? Ya, kalau tidak kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.